Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Ibad. Saya dari kelas Arsitektur B. Dalam pembelajaran mata kuliah Teori Perkembangan Arsitektur 2, saya mengambil studi kasus bangunan Romawi kuno, yaitu Antoninus and Faustina Temple. Sejarah berdirinya Antoninus and Faustina Temple yaitu kuil ini dibangun mulai sekitar tahun 141 Masehi oleh Kaisar Antoninus Pius untuk mengenang mendiang istrinya Faustina. Kuil ini kemudian didedikasikan untuk sang kaisar sendiri setelah kematiannya pada tahun 161 Masehi. Bangunan ini diubah menjadi gereja sekitar abad ke-7 dan dikenal sebagai Gereja San Lorenzo di Miranda. Asal-usul nama Miranda berasal dari nama seorang dermawan atau dari kata lain mirare yang artinya melihat. Untuk lokasi dan site plan bangunan, kuil ini terletak di Via Sacra, sebelah timur Basilika Amelia dan dekat pintu masuk forum. Posisinya yang tinggi membuatnya berdiri menonjol di landscape forum. Dapat dilihat gambar di samping, terdapat sebuah gambar persegi panjang yang berwarna merah, yaitu bangunan tersebut. Kuil ini menghadap ke barat menuju Via Sacra sehingga terlihat oleh orang-orang yang akan masuk forum. Penempatan yang strategis ini meningkatkan visibilitas dan pentingnya kuil sebagai situs keagamaan. Denahnya sendiri, kuil ini berbentuk persegi panjang dengan serambi depan yang diisi dengan 11 pilar kolom dengan tinggi kurang lebih 17 meter dan berdiameter 1,45 di bagian dasarnya. Untuk ruangannya ada dua, yang pertama cella ruang dalam dan diakses melalui pronaos serambi depan. Desainnya yang berbentuk persegi panjang dimaksudkan untuk menyimpan patung Antoninus Pius dan Faustina. Di dalam ruang sela terdapat ruang altar yang kemungkinan terdapat untuk sebagai persembahan. Struktur bangunan dan tampak kuil bangunan. Bangunan ini berbentuk hexastyle prostyle dengan dua kolom di setiap sisinya. Dapat dilihat gambar di samping. Di dalam kotakan berwarna merah, yaitu terdapat dua kolom selain yang ada di sudut-sudut dan pilaster di antis. Kolom-kolomnya terbuat dari cipollino dengan kepala kolom korinten dari marmer putih dan menyangga entablatur dari marmer putih yang mungkin mengelilingi seluruh bangunan. Dinding candi dibangun dari tuf vulkanik dan awalnya dilapisi marmer, dan dinding bagian dalam ruang bawah tanah dihiasi dengan elemen dekoratif. Arsitektur bangunan candi yang berdiri di atas podium tinggi yang terbuat dari batu tuf paperino sehingga lebih tinggi dari area di sekitarnya, menjadikan podium ini penting untuk visibilitas dan kemegahan candi. Di atas kolom-kolom di pranaos, frieze memamerkan relief rumit yang menampilkan motif seperti griffin dan desain bunga menunjukkan detail rumit khas Romawi. Simbol-simbol bangunan. Penggunaan kolom Korintus sering digunakan dalam kuil sebagai simbol penghormatan kepada dewa-dewi. Dekorasi pada sisi kuil diukir dengan indah dengan relief berupa untaian bunga, alat-alat kurban, dan griffin. Sedangkan pada pilar-pilarnya terdapat banyak prasasti dan gambar. Dapat dilihat detail pada gambar tersebut, terdapat ukiran di atas kolomnya. Beberapa di antaranya bercorak Kristen dan telah dibahas sejak abad ke-4 Masehi. Cukup sekian dari penjelasan perkembangan arsitektur Romawi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.